Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gua CYRJ. Oke, kali ini kedatangan dari kawan-kawan anak-anak gangster Margonda ya. Nah, mantan ya. Sekarang masih sering nongkrong. Udah jarang ya. Masih perlu dijaga. Oh iya, ini pertama-tama kenalin namanya siapa nih? Sofian bisa dipanggil Bang King. Sofian dipanggil Bang King. King itu apa? Raja sih ya. Oh, King, Raja. Oke, siap. Di namanya siapa ya? Baon. Bang Baon, nama aslinya Fikar. dipanggilnya Baon. Baon Iya. itu maksudnya apa? Baon kan penyanyi bukan nih? Ada Baon singkatan dari dulu sih. Apa tuh? Bangun Baon. Baon. Dulunya sekolah di mana Bang Baon? Di SMA Perintis. Oh, Perdep. Iya. Perdep. Oh, lulus di Perdep juga? Kagak lulusnya di Kemrai. Oh, Kemrai, BJ. Iya BJ. Oh, BJ. Kalau Bang King ini dulunya Baskara ya, Bang? Baskara. Nah, itu tapi veteran atau lulus di sini? Nggak lulus, kenapa lulus? Oh, lulusnya di mana? Di Protel. Hotel. Oh, Di di Hotel. hotel. Dulu di Baskara tuh jurusan apa nih? Teknik. Sekarang kerja di hotel juga ya? Oh, berarti masuk di yang itu ya? Maksudnya pas lu pindah, sekarang sejurusan udah sama kerjaan lu. Oh iya, udah lulus normal nih ya? Lu lulus dulu angkatan gue ya, Bang? Iya. Angkatan gue. Kalau lu Bang Mon? 2012. 2012 ya, so lebih senior kita itu. Iya, maksudnya udah lulus lama, kan udah lewatin masa-masa remaja walaupun sekarang masih muda ya. Cuman masa-masa remaja udah banyak lewat, udah banyak yang kita lewatin. Nah, setelah waktu baru lulus nih, Bang King nih, dulu nih. Lu lulus, aktivitas lu apa nih, Bang? Setelah lulus. Masih suka nongkrong kah atau langsung hijrah lah, langsung kerja atau gimana? Nongkrong sih. Masih nongkrong ya, masih sering nongkrong. Nongkrong. Oh, dulu nongkrongnya itu di Margonda berarti? Di Margonda tuh disebutnya bener tuh gangster Margonda. Oh, emang gangster Margonda ya. Kalau Bang ini sendiri di mana nih Bang? Lulus dulu nih. Iya. Lulus kerja sih. Oh, sempat kerja juga sambil nongkrong gitu ya? Iya. Nyambi ya. Iya. Maksudnya di Margonda dari dulu? Iya dari dulu. Oh, berarti emang kawan dari dulu ya? Iya. Kenal pas emang nongkrong di situ ya? Iya pas nongkrong. bukan teman sekolah, bukan lah. Iya, bukan. Beda juga, beda angkatan ya, ketemu di situ. Berarti nggak ada senioran nih. Iya. Maksudnya emang kalau di kampung itu kan dulu Iya. setahu gua ada senioran kan, ada Rian gitu. Iya. Cuman kalau di sana mah enggak ya, yang kecil tetap sama rata. Nah, sebelum gua ke gangster nih, nah zaman sekolah nih, Bang King zaman sekolah nih kan nanti kan satu angkatan ya. Kita pernah ketemu dulu waktu zaman sekolah, pernah nggak sih? Soalnya gua dulu lupa gua ngomongin gitu. Pernah nggak tuh? Pernah sih Bang ya. Zaman, oh maksudnya mungkin pernah ketemu pas batasan yang gimana? Dulu kalau nggak salah ente berarti angkatannya Bang Yuda ya, jadi almarhum Yuda ya. Banyak cerita juga berarti ya Bang Yuda ya dulu ya. Iya, Bang Yuda juga dulu sering ketemu sama aneh. Ya walaupun sekarang kita nggak bisa silaturahmi, maksudnya dia udah tenang gitu ya. Cuman gue bisa silaturahmi sama temen-temennya nih, maksudnya dulu juga pernah ada kelas kurang baik juga gue sama dia kan. Ente tau lah dulu, ya kan lagi dia tuh. Oh belum ada kepikiran men. Iya. Ada kepikiran ya. Ada. Duitnya belum. Ya. Iya. Oke, langsung lanjut nih. Kira-kira pertama nih Bang King dulu nih. Lo masuk usia remaja ya. Lo kenal ribut itu di usia berapa tuh kira-kira? Umur 20 nih. Oh, berarti lo pas setelah lulus dari sekolah lo benar-benar sedang menemukan jati diri lo di situ ya. Nih Bang King, kira-kira ribut pertama lo nih kira-kira di mana? Di sekolah kah? Apa di luar kah? Di kampung kah? Atau di mana? Lebih banyak sih di kampung Bang. Di kampung. Di kampung itu soalnya kan kalau zaman dulu tuh warawiri kayak dia ribut ya. Kira-kira Bang, lu punya kisah berkesan gak nih yang lu pengen ceritain sama sahabat remaja nih? Kejadian itu terakhir di Condet depan sekolah libur. Oh, gue pernah dengar tuh. Iya tuh, kalau nggak salah ada yang wafat juga ya, ada yang meninggal. Itu pasti kalau zaman bocah nongkrong pasti tahu sih. Iya. Gua aja nggak pernah nongkrong, kamu tahu gitu kan? Tahu tuh, Bas. Itu gimana tuh Bang? Kronologisnya tuh?
bisa sampai ada yang meninggal dunia tuh kira-kira gimana? Jadi sih awalnya tuh kan memang anak-anak emang pengen main kan ke Kalisari, pengen ngamu lah. Nah di perjalanan itu tiba-tiba langsung dipalang gitu kan, harus gerombolan rame-rame. Itu lu jalan-jalan di situ diundang atau lagi ada ulang tahun kah atau gimana? Emang lagi mau silaturahmi aja. Oh silaturahmi. Sana Diundang juga gitu ya berarti ya. Terus dibantai itu di jalan. iya. Nah kitanya pas gue lagi masuk gang, lupa itu namanya gang apa. Pokoknya condet itu kan nggak terlalu gede kecil. Iya. Aku masuk nih yang gue dalam gang itu, pas gue nengok belakang, anak-anak gue pernah nggak ada. Oh nggak ada. Kepotong. Ternyata pas gue ke depan lagi udah pada ribut, cara ini coba petasan. Nah, terus posisi gimana tuh? Lu berarti di belakang? Di belakang. Di belakangmu sama di belakang temen lu? Di belakang temen gue pak. Oh terus? Nah pas di belakang temen gue, gue pada ribut. Akhirnya gue ke depan ya kan. Pas gue ke depan, tapi gue ribut tuh kan apa? Si orang yang pegang kampung situ lah. Terus sekali gue bacok kali. Iya. Pas gue bacok sekali, udah tinggi jatuh. Jadi gue anak-anak gue difokus sama satu orang itu doang. Terus lari ke depan lagi. Iya. Lu tinggalin lah tuh ya. Dia udah joprak, lu tinggalin. Iya. Gue ke depan lagi, gue ribut sama bocah-bocahnya. Iya. Jadi gue di posisi itu gue di tengah-tengah. Belakang gue musuh, depan musuh juga. Oh iya nih bang. Mungkin gue mundur, kena gue maju kena nih. Oh iya. Mau ngomong gue terobos. Maju aja nanti. Gue terobos. Terus? Sampai sekarang gang aja kan. Di situ gue nggak tahu jadi yang ngebacok gue itu yang pertama Oh lu kena juga di situ? kena gue bang. Oh jadi almarhum tuh baca ibu? Ngebacok. Nah emang gue posisi itu berantem tuh gue nggak pakai baju bang, panjang gitu. Oh dulu emang selebrasi ya? Asli itu gue tahu tuh, gue tuh. Terus? Nah gue nggak tahu tiba-tiba dia sempet bangun kan. Nah gue dibacok Sama dia? Iya, gue nggak sadar gue pas pindah di dokter. Gue bangun, itu masih nggak sadar bang, masih ribut tuh gue. Oh iya, lu jatuh bangun tuh. Masih ribut. Nah akhirnya ada tuh temen gue bilangin tuh leher lu keluar kecap, keluar kecap apaan? Cuma lu pegang berdarah lah. Terus? Emang nggak kerasa sih kalau kebacok itu nggak kerasa pertama-tama itu kayak udah biasanya ntar dingin baru aja. Terus Setelah itu masih ribut gua. Nah tuh almarhum tuh kemana itu? Cabut bocahnya? Iya digotong sama. Oh jatuh abis bantai lu dia jatuh? Jatuh. Terus? Terus dibawa ke belakang sama anak-anak dia. Terus setelah itu akhirnya pas gua masih bangun seribu kali tuh gua. Setelah itu akhirnya gua ditahan lah, boy udah jangan batu katanya. Itu leher udah robek begini, udah sobek kayak terus kan. Oh gitu? Iya. Akhirnya anak-anak udah dibawa ke rumah sakit. Oh lu masuk RSD tuh? Iya. Satu rumah sakit malah mau juga. Iya. Tapi lu nggak apa-apa di situ, maksudnya apa lu koma atau Nggak koma, enggak ya? Sadar? Iya, sadar. Dijahit tuh? Iya. Di berapa jahitan tuh kalau boleh tahu? Itu di luar langsung 20, tengah sama dalam. Pengaruh pecah. Oh tapi lu sadar ya? Maksudnya Sadar. masih nggak ada efek apa-apa ya? Ada efek apa-apa. Boleh lihat ya sorry nih, tadi gua sempat lihat. Wih, iya rumahnya gitu. Banyak itu ya? Banyak. Total berapa jahitan? 50 bisa. 50? Terus? Nginep di situ? Iya. Iya, Sampai iya. mau ke apa? Fatmawati. Akhirnya ditolak tuh kan. Masuk. Sampai kita dongkolan lah tuh. Iya. Pokoknya kalau sampai teman gua lewat, terus mau pada mati gitu sama anak-anak. Kira pas sampai pada mati, cabut lagi tuh nggak terima ditolak. Tapi gua masuk. Oh akhirnya jadi nggak jadi di Fatmawati dong gitu ya? Gokak juga. Jadi kejadian gue itu kenanya itu jam 4, jam 3, pokoknya 3-an subuh. Kayak di bawah tuh gue muter, akhirnya gue ke Depok larinya. Sampai jam pagi dong? Pagi ke Depok, seluruh rumah sakit Depok tuh udah berjalan semua, ditolak juga. Lu tapi sadar sambil gitu Sadar. tapi udah dijahit dulu pertama-tama? Belum dijahit, cuma pakai plester doang. Oh plester, keluar terus darah. Iya, darah keluar terus. Ini sama dia kan, pokoknya dia nemuin gue terus. Tiga satu nomor temen gue tuh yang ada atau kemana gitu kan.
gue muter di rumah sakit Depok ditolaknya semua lah. Karena coba bawa tadi, sedangkan di Fatmawati itu ditolak gitu. Iya. Terus muter akhirnya balik lagi ke Fatmawati bang. Bisa ditangani di Fatmawati tuh akhirnya. Fatmawati ya. Nah itu gimana tuh? Emang rujuk udah emang Iya, nggak mau ya? Iya, nah, pada awal asal pada minta tolong gitu kan. Maafin atas kelakuannya yang sombong gitu kan. Minta tolong banget dok, ini tolong teman saya gitu kan. Tangani. Itu biasanya kalau tentang ribut-ribut gitu masuk rumah sakit backlist banget sih, Iya. asli. Mau ribut sekolah, mau ribut kampung tuh pasti di backlist banget. Terus akhirnya ketolong di sini deh tuh. Nah, itu jahitnya tuh. Tapi lu tuh sadar ya nggak apa-apa? Sadar. Itu jahitnya itu jam 2 siang. Set siang nggak Iya, bisa. balik lagi tuh. Hampir 12 jam berarti ya. 12 jam. Muter-muter aja. Oh, kejahit tuh akhirnya ketolong ya. Nah, itu berarti musuh lu gimana tuh bis? Pas lu dapet kabar lu shock kan? Apa hari itu juga atau enggak sih? Maksudnya lewatnya tuh pas hari itu juga? Hari itu juga lewat. Oh, hari itu juga? Pokoknya Dia nggak sempat dibawa ke rumah sakit berarti tuh? enggak, pokoknya satu meninggal, 3 luka-luka, 3 koma, sisanya pada luka-luka. Rata semua, nggak ada yang kena semua. Nah, apa dia? Tapi posisi waktu itu ya alhamdulillah lu nggak sampai dijemput juga, enggak? Semput ya, cuman di BAP aja kali ya bagaimana? Karena kan posisinya kan itu berantem ya, Bray. Maksudnya bukan kedua nyerang dia atau gimana kan, maksudnya itu kan emang posisi berantem, kita nyalahin dia juga yang nyerang kita nggak bisa. Namanya tawuran kan sama-sama megang barang susah ya, dan nggak bisa. Nah, terus akhirnya clearnya gimana tuh? Sampai lu nggak sampai masuk juga, masuk dulu, sempat masuk dulu. Kalau masuk sih enggak apa teman sih maksudnya Oh, ada yang buat kali dulu. lu balik aja ada sih namanya Ada. dari Alhamdulillah pokoknya ya. Lumayan jasa juga berarti Iya. buat lu ya. Kalau enggak lu punya catatan hitam juga kan. Iya, makanya kental banget aja Iya sih. benar buang saudara Iya, iya. Tapi dia sekarang udah segar juga. Iya. Alhamdulillah. Itu temen kayak gitu jangan dilepasin bener. Iya. Jarang. Iya. Soalnya temen itu kebanyakan kita temuin pas kita Nah, lagi senang. itu dia bang. Kalau lagi susah jarang. Nah, temen lagi susah tuh jarang banget. Yang emang ada berarti bukan teman lagi, sahabat. Nah, itu. Nah berarti Bang Bawon nih emang satu perjuangan dari dulu ya? Satu perjuangan. Pas kondisi itu nih Bang Bawon, itu posisi lu, kronologi lu lagi di mana tuh? Itu gue udah kena juga, kena duluan, Oh. kena petasan. Oh lu gak satu motor sama dia, beda? Iya, maju duluan, kena petasan. Ya diambil sama bocah nih, Oh, iya. bancakin. Oh lu jadi posisi lagi mundur ya? Iya, Dia baju. mundur. Tapi ganti-gantian lah tuh pas udah musuhnya udah dibacokin sama bocah nih. Gue ngeliat dia, gue nggak ngikutin membacokin bocahnya juga, gue ngeliat dia nih, gue bilang, Ade, si Ceking tarik ke belakang, gue anterin dia ke rumah sakit. Udah gue berdua-dua nih ke rumah sakitnya, nyari rumah sakit yang mau menerima dia nih. Kira udah gue jalan berdua-dua tuh, gue sampai buka baju. Oh lu sama dia, ada dia juga ya berarti Ada. posisinya? Dari awal lagi Gitu gue nyari muter berdua, sampai kehabisan bensin tuh pernah. Lu berarti kan maksudnya kita sebagai penonton nih, teman kita ada kena nih. Iya. Kan jadi kita yang ngeri, dia mah nggak ngeri mungkin. Iya. Kita yang ngeri ngeliat ya. Iya, Itu betul. agak-agak berarti kebuka colok gitu ya. Iya, bener-bener cowok. Orang gue bilang, Tidak jangan tuh tidur, dia. jangan tidur, jangan Iya kalau tidur bisa lewat, Bray. Iya. Itu bisa lewat. Gua ajak ngobrol terus Halo. sepanjang jalan tuh. Oh. Ujung ngobrolnya udah. Lu muter-muter tuh. muter nyari angin ya. Sahabat juga berarti ya. Perjuangan. Itu nggak bisa dilupain juga tuh, momen yang nggak bisa dilupain sama lu, dan banyak orang juga yang pasti nanti kalau nonton nih teringat lagi gitu. Bukan sebenarnya kita cerita kayak gini bukan untuk mengulang ya, Bang, ya. Iya. Ini kisah yang emang pengen lu ceritain sebagai lu dulu sebagai remaja kayak gini, dan pasti anak-anak remaja yang sekarang tahu lah sebab akibatnya kayak gimana kalau lu kayak gitu ya kan. Apa yang lu untungin enggak, ya kan? Yang banyak orang bilang kan maksudnya menang jadi bara, Iya. jadi abu, Iya. udah gitu aja kan maksudnya, nggak ada yang lain. Nah, terus setelah itu Bang, lu vakum tuh atau gimana tuh? Tetap nongkrong atau gimana setelah kejadian itu? Setelah kejadian itu sih udah pokoknya bangun udah Vakum tuh. Tapi posisi lagi kerja juga atau enggak kerja? iya sih. Oh posisi lagi nggak kerja. Dari situ lu Itu vakum. sih cuma nyabon doang. Oh ada usaha, ada aktivitas intinya ya. Maksudnya ada aktivitas nggak kosong banget. Sebenarnya iya, emang kalau anak-anak zaman kita remaja itu
udah kelar ya bang ya, maksudnya masalah udah kelar, lu langsung vakum juga di situ ya. Nongkrong cuman udah masalah kayak gitu udah, karena tuh kasus gede juga kan buat lu, keluarga lu, pasti keluarga lu tahu juga kan, ngomongin enggak kan. Kalau cuma gue bacok biasa mah mungkin masih bisa ditutupin. Kalau ini udah media soalnya kan dulu. Nah itu posisi lu pernah nggak sih sama orang tua lu gitu di nggak boleh nongkrong sama ini gitu apa enggak? Pas setelah itu Jarang enggak ya tetap ya. Soalnya laki-laki ya. Maksudnya kalau anak laki-laki mah punya jam terbang sendiri gitu. Tahu kapan dia harus berhenti, tahu sebenarnya. Kayak kita nih, sebandel-bandel kita tahu saatnya kita berhenti kapan. Tahu pasti. Bukannya ada teguran dari sini. Emang sama-sama laki-laki kita sama-sama tahu gimana cara yang bahagia orang yang kita sayang itu gimana, tahu harus berhenti ngomong. Nah kalau dari bang ini nih bang Bawon punya nggak nih cerita kisah yang lo mungkin flashback sama anak-anak lo gitu, apa lo kayak gimana selain di Condet itu? Flashback di Jakarta sih. Di Jakarta juga ya? Itu di mana tuh posisi itu? Kemayoran. Ya. Itu di Kemayoran. Awal bandel emang ngelakuin itu di Jakarta. Oh, Di Jakarta. Itu sama anak Margonda juga? Enggak itu. Oh, beda. Iya kan dulu tinggal di Jakarta, di Kemayoran sama anak-anak sono. Oh, emang sono ya? Iya gara-gara kebanyakan masalah pindah ke Jadi ke Depok. Iya. Maksudnya bukan lembaran baru ya? Iya. Itu gimana tuh ceritanya lu? Pernah punya cerita kira-kira yang lu pengen ceritain? Iya pokoknya ada deh posisinya itu lagi nongkrong si anak-anak. Itu emang musuh bebuyutan diserang satu anak-anak. Itu di situ ada makan korban juga sih. Meninggal? Iya. Anak-anak lu atau? Bukan dari pihak musuh. Dia nyerang, dia meninggal ya? Iya. Gila. Itu 4 orang yang meninggal. Oh. Itu ribut benar-benar gedean. Jadi Gila, orang kayak Kemayoran. partai itu mah ya? Iya, ribut antar kampung orang Kemayoran. Itu di situ anak-anak Masalahnya apa sih? Itu kalau itu masalahnya ya gimana ya? Emang tawuran aja gitu ya? Masalahnya sih masalah perempuan. Oh, awalnya ya? Iya. Iya salah. Iya sih, harta Iya. wanita. Hmm. Bukan harta Awalnya pokoknya masalah perempuan saling kecut, diajakin satu lawan satu tuh dia nggak berani, maunya rame. ribut. Akhirnya dia bilang mau ajakin janjian, cuman dia nggak mau. Jangan-jangan yang punya masalah tuh jadi dia agak mati meninggal ya? Iya dia meninggal. Dia meninggal juga? Iya dia meninggal. Kalau dia nggak meninggal ya bagus. Temennya murka juga yang lain. Iya. Dia punya masalah. Terus itu kronologi gimana tuh Bang? Iya pokoknya anak-anak lagi pada ya nongkrong-nongkrong biasa. Toto nih dia nyerang, lemparin bom molotov. Itu ada korban 3 orang sih yang kena bom molotov. Kena? Iya. Dari situ udah anak-anak langsung pada siap, emang deket sih jarak base camp tuh sama BR udah deket, emang udah standby. Ini katanya dia bakal nyerang, bakal nyerang. Udah ribut akhirnya gue maju depan bocah sebenarnya gak ada yang berani karena anak-anak gue tuh di sono abang-abangannya dia semua di sekolah. Yang berani ngeladenin cuma gue sama abang sepupu gue doang. Oh iya. Iya pokoknya pas ngeliat abang sepupu gue kena tangannya, gue bilang lu diem aja lu ya. Pokoknya gue udah marah-marah jelas nih. Gue terobos sendiri, bocah jebol, ya udah gue babi buta semuanya. Oh gitu. Gue ya mungkin ada yang mati gara-gara Gara-gara itu juga. Cuman yang lainnya tuh akhirnya ikut sama lu. Iya ikut pas udah gue bacok, bocah pada ikut Ikut semua. semua. Baik yang itu Iya. meninggalnya gara-gara jatuh atau gimana? Apa kebacoknya gara-gara jatuh? Ngetos. Oh ngetos. Iya udah main tangkap-tangkapan dah tuh. Oh iya udah. Udah, iya dia kena sininya nih sama gua, pas dia kena sininya dia langsung kayak kejang-kejang gitu. Udah gua ngincer yang Itu lain. posisi tahun berapa tuh Bang? Itu 2008 2009. Oh lu masih sekolah ya? Berarti ya posisi masih sekolah. Wah masih sedang nyari Iya. dirinya itu. Itu kasus sampai kena tuh atau enggak? Kasus itu bocah pada ngandeng 7 orang yang ngandeng. Lu termasuk? Iya, termasuk kena sebulan doang. Kan dulu Oh, iya, hukum masih. masih bisa dibeli pakai duit. Soalnya satu duit, satu di bawah umur. Mungkin Iya. ya, masih sekolah, Iya. pelajar. Emang kalau masalah andang-andang itu pasti kalau pelajar tuh tahun-tahun kita ya dulu ya masih bisa diakalin. Iya. Nah, kalau sekarang mungkin lebih tebal lah ya. Jadi efek jerahnya juga lumayan buat anak zaman sekarang. Nah terus posisi gimana tuh? Udah pokoknya 3 hari sih itu baru dijemput. Lalu dia cabut-cabutan. Cabut-cabutan juga ya. Pas tangkapnya pas lagi pengen nungguin kereta pengen cabut ke Jogja.
anak-anak Diringkus Iya, dan rame-rame ya? di stasiun Senen itu tangkapnya udah dari situ bingung nih mau ngabarin orang tua juga kan memang orang tua dulu sibuk buat kerja, bokap jarang balik, nyokap juga Oh itu emang bos buku itu kena juga berarti ya? iya berdua-duaan cuman Lu? dia ini beda ruangan dia kan Oh. sini hampir putus nih. Oh, dia soalnya kena juga ya? Iya. Posisi. Itu dari situ yang lain pada ngomongin orang tua lewat kan dulu masih nggak jarang handphone nggak ada handphone. Iya, Zaman emang dulu mah HP-nya masih Nokia ya, Bre. Oke, kalau nggak salah itu ngirimnya pakai kantor pos ya. Ngirim ke rumah Iya, ya. iya. Dari polisi Kemayoran. Legend tadi masih orang jauh sekarang mah ya boro-boro kantor pos. Iya. Sekarang mah gadget. Terus Yaudah dari orang situ tuh datang tuh. enggak om yang datang yang nolongin pasti om sama tante deh. Tapi tetap ngandang dulu deh. Iya, ngandang. Dari situ ya udah pas udah om cerita pelan-pelan orang tua datang ke polsek udah pada nangis gini udah akhirnya cabut Depok. Lu langsung maksudnya emang punya cerita kelam juga di sono ya. Iya. Maksudnya punya pengalaman yang kurang baik juga di sana makanya orang tua cabut kira sama orang tua cabut ke Depok gitu. Iya sama orang tua gara-gara malu. Emang Tapi lu akhirnya sekolah di Depok jadinya ya makanya saya jadi perintis. Iya. Oh, itu kalau boleh tahu nih Bray, masa kalau boleh tahu itu Kemayoran tuh dulu apa tuh nama gengnya? Dulu belum gangster kali ya, dulu masih Belum bocah ada. kampung ya. Iya. Dulu mah Haji Ung sih kan bidang Haji Ung, ya. lawannya Lawannya anak Muara. Muara Haji Ung tuh, Iya. Kemayoran. Oh, mungkin anak-anak yang seumuran itu tahu kali ya, yang 2012, 2010 kesini tahu mungkin tragedi itu nggak mungkin kagak ya. Iya. Masuk media juga tuh. Iya masuk. Masuk sih. Kalau gitu. Dulu apaan ya medianya? Metro TV TV, masih TV dulu. TV-nya juga masih siarannya masih Iya. jarang. Kayak sekarang. Ya, tapi ya kita maksudnya itu kan jadi pengalaman hidup ya pengalaman. Maksudnya bukan yang untuk dicontoh kan ya. Lu sekarang sebandel-bandel kita, senakal-nakal kita. Nah mungkin kita punya anak pengen kayak kita. Iya. Bener gak Bro? Iya. Ya, gak mungkin lah, ibarat kata dulu bapak nih jawara nih gini gak ada. Berasa orang gila doang gitu. Bapak gila doang yang cerita kayak gitu ke anaknya. Nah, lu maksudnya pernah ngalamin tragedi itu lumayan wow juga sih buat gua. Maksudnya gua yang denger nih lumayan wah gila. Mungkin ya kalau lu apes aja, maksudnya apes pada saat itu, ya kan kalau abang dulu mah mungkin hukumnya masih bisa begitu ya. Nah kalau bang ini kan lumayan terselamatkan juga ya. Kalau apesnya kita sampai ngandang kan lumayan lo jadi gak punya masa depan juga. Iya. Itu lu masih dikasih kesempatan berarti kan ya buat berubah lebih baik atau gimana ya. Nah nih bang, kalau ente kan tadi apes tuh udah paling parah berarti itu ya di situ. Lu kira-kira punya apes lagi nggak nih kira-kira yang lu pengen ceritain selain di tragedi condet itu? Kondisi Ini kalau tangan ini kenapa nih? ini waktu dulu jalan pas kerja. Oh, dia kirim gue kisah sih. Nah itu punya nggak lu kira-kira kisah kelam apa lu apes angket atau lu dituduh apa gimana lu punya nggak kira-kira? Alhamdulillah sih kalau misalnya habis ketangkap tuh nggak pernah. Oh soal ribut apes malah nggak pernah ya? Bang Paul sendiri punya kasus, lu kan pindah ke Depok nih, berharap orang tua lu hijrah nih. Ternyata kan tetap di jalur yang sama nih, lu pernah punya apes juga nggak bang? Ketangkap lagi. Ketangkap lagi pernah? Di mana tuh? Lagi sholat di Pertamana Yape mau. Oh, waktu lu di Perdep. Iya. Oh, ributnya di mana tuh? Ributnya di jembatan Panus. Oh, Panus, deket ya Mas. Itu udah veteran sih di Perdep. Cuman anak-anak biasa kalau masalah ribut kontek. Oh iya, Ya. tetap ada Iya, niatnya emang nggak mau turun. Cuman posisinya didorong udah alumni semua anak yang Oh, jadi lo terundang ya. Kayak wah, kayaknya nih lawan gue nih sepantaran nih. Iya niatnya emang nggak tangkap sih, jadi nolongin temen nih, jadi temen udah tangkap sama polisi, gue nolongin, ngecotin polisinya, jadi gue Jadi lo yang ketangkap temen Iya. lo enggak gitu. Iya, gue nolongin temen gue jadi biar Nah itu pas tangkap gimana? Dulu kan veteran nih, sekarang veteran nih. Nggak enak banget, Bray. Ketemu Iya. ketangkap pas veteran atau pas kita udah lulus tuh nggak enak. Iya. Pernah ngalamin soalnya. Waduh malunya tuh kayak emang sih kita nggak ketemu lagi sama dia, cuman kayak anjir gue bikin sekolah sama sekolah, otomatis guru lu ke sekolah dong. Karena lu kan ngebela nama sekolahnya Iya. ya kan. Jadi ini pokoknya dari Perdep tuh
kepala sekolah Kediri nyamper ke apa datang ke Polsek Mampang, tapi di Polsek Mampang. Oh di Mampang lo di terus. Iya ngomong kalau bilang tuh kalau gue udah nggak sekolah di situ. Oh tapi nggak panjang tuh alhamdulillah. Cuman 2 minggu mandang. Di situ? Iya disuruh sama orang tua di. Oh iya, kalau itu kan emang menurut gue lu berarti udah jengah bang. Iya. Udah jengah banget nih anak gue gokil, gue pindah ke Depok. Berharap bener kan. Cuman tetap ya, namanya kita kan hidup nggak di satu titik doang. Ya kan kita ada di titik hitam, bukan nggak mungkin kita nanti ada di titik putih gitu. Apalagi kita makin dewasa makin mikir. Iya. Buat apalagi lo masih punya orang tua, ya bang ya maksudnya gue juga harus punya orang tua. Pengen namanya membagian orang tua itu pengen gitu. Walaupun kadang suka nentang, syukur gitu kita masih punya orang tua. Alhamdulillah nih bang, gue dapat cerita pengalaman. Kira-kira ada lagi nih yang lu pengen ceritain? Jadi masalah kejadian itu Oh yang pas sore sakit, pas rumah sakit itu pas dijahitnya itu sampai jarum sampai enggak Oh iya. masuk daging. masuk daging jadi di dalam. Enggak maksudnya enggak Oh, bisa enggak. dijahit, sampai bisa dijahit. Itu karena ya. oh iya dulu, oh iya. Nanti dulu lu berarti posisi masih sering ini ngaji itu.